Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan sekolah minggu. Inilah minggu ke-8 kita beribadah di rumah kita. Kami menyampaikan salam dari Preses HKBP Distrik 28 Deboskap bersama seluruh pelayan kantor distrik. Tetaplah sehat, bersukacita, dan bersemangat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Saudara-saudara terkasih, nama minggu kita adalah kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dengan demikian, kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Dia telah melakukan perbuatan ajaib. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Dia telah melakukan perbuatan ajaib. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan keajaibannya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 14 ayat 1-6. Puji hamu Jehovah Tutu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan daripadanya, telah menyatakan keadilan di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 565 ayat 1, Hatiku Gemar Memuji. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Kantate ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 432 ayat 1, Sian hurungan ni dosaki. Ya Tuhan Allah, Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan di hadapan bangsa-bangsa, Allah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami.
Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Karena itu kasihanilah kami. Banyak yang menderita dan sengsara oleh karena COVID-19 ini. Berikan damai yang daripadamu, sehingga sukacitamu menyertai kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, akibat pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan semakin banyaknya penderitaan yang berat dan keras. Namun hamba-Mu Paulus menyuruh kami supaya bersuka cita dengan orang yang bersuka cita dan menangis dengan orang yang menangis. Jadikanlah kami supaya semakin peduli di segala penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi supaya tidak ada satupun yang putus asa, tidak ada yang kalah di dalam penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasak dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 695 ayat 1, Yesus Tuhaku di homa awon.
Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Kantate hari ini tertulis dalam Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya." Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiap kawat, dan tiap kawat itu berdiri dalam pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka." Pada waktu itu, angkat tanganmu kepada mereka, aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, "Bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita?" Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang dilakukan mereka, yakni mereka telah berbalik kepada Tuhan lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah dan tidak dengan sumpah kepada nenek mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap lekat pada diri keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 453 ayat 1, Nama Yesus yang Terindah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 435 ayat 3, Marolop-olop tondiki. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Khotbah kita pada hari ini Minggu 10 Mei 2020 dalam topik nyanyian keselamatan dari Tuhan, atau lebih tekatnya dalam pengakuan pemazmur dalam Mazmur 98 ayat 1, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Saudaraku, demikian firman Tuhan dalam penekanan minggu kita, dalam minggu kantate hari ini, nyanyian keselamatan dari Tuhan yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 12 yang dimulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 12. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat.
Saudaraku yang kekasih, inilah seruan minggu kita hari ini dalam Minggu Cantate, di saat kita diselimuti kekabutan yang sangat tebal, kabut kehidupan yang membatasi jarak pandang kita, bahkan menjadi rintangan yang sangat menuntut kehati-hatian kita untuk melangkah atau berjalan seterusnya. Kabut itulah yang kita hadapi sekarang dalam wabah pandemi COVID-19, yang sebenarnya Bapak Ibu Saudara tidak hanya sebatas kabut, tetapi juga sudah menjadi ancaman serius tentang kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bernyanyi atau menyanyikan nyanyian baru sama seperti seruan minggu kita, Minggu Cantate, dan ajakan firman Tuhan dalam kitab Wahyu yang menekankan nyanyian keselamatan dari Tuhan. Di saat kita berhadapan dengan hal seperti ini, apakah yang dapat kita perbuat agar kita keluar dan selamat dari ancaman ini? Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan hari ini menekankan satu nyanyian kemenangan orang-orang percaya. Dan tentunya ada sebuah pergumulan kita, ada apa dengan nats ini? Namun saudaraku yang kekasih, bila kita membaca firman Tuhan ayat sebelumnya dari ayat 7 sampai dengan ayat 9, kita akan mengetahui bahwa dalam penglihatan Yohanes melalui kitab Wahyu ini, bahwa ada sesuatu peperangan di sorga antara malaikat Tuhan, yakni Mikael, dan dengan seekor naga yang disebut ular tua, atau bahasa umum disebut dengan iblis atau setan. Jadi Yohanes, penulis kitab Wahyu, melihat bagaimana peperangan antara malaikat Tuhan Mikael dengan iblis yang digambarkan dalam sebuah drama di atas panggung pada akhir kesudahan zaman. Dan seterusnya, setelah peperangan di sorga serta pengusiran setan atau iblis tersebut dalam sebuah waktu yang singkat, sang iblis dibelenggu dalam jurang maut. Bahkan kemudian setelah pengadilan terakhir dilemparkan ke dalam lautan api sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa peperangan di dalam dunia, khususnya kita sebagai orang percaya di dalam peperangan rohani, yang kita bisa ikuti bagaimana sebenarnya manusia pada awalnya juga menghadapi hal yang sama. Inilah yang menjadi imajinasi yang sangat berharga dalam seorang penyair bernama John Milton. Dalam sebuah tulisannya berjudul Paradise Lost, surga yang hilang. Karena iblis tidak lagi memiliki sukacita di surga, dan dia telah dijatuhkan Allah ke bumi, sehingga dalam catatan sejarah Alkitab menggambarkan bagaimana iblis mencoba untuk menanamkan nilai-nilai sukacita atas kekuasaannya kepada setiap manusia. Dan inilah yang terjadi mulai dari kehidupan manusia pertama, Adam dan Hawa, sehingga digambarkan John Milton bahwa memang sukacita yang sebelumnya dimiliki oleh iblis atau setan, ular naga yang disebut dalam kitab Wahyu, tidak lagi dapat di sorga. Dia sudah kehilangan sorga yang sesungguhnya, sehingga dia membentuk sorga di bumi ini.
Dan inilah yang berlaku terus menerus Bapak Ibu sampai pada masa kita sekarang. Dosa mewaris karena kekuasaan iblis. Sehingga iblis selalu mencari jalan bagaimana orang-orang percaya bisa dibungkamkan, bagaimana orang-orang percaya tidak lagi mampu menyanyikan keselamatan dari Tuhan, bagaimana orang-orang percaya tidak lagi selalu memuji, memuliakan Tuhan. Iblis selalu berusaha bagaimana orang-orang percaya tidak memiliki sukacita yang sesungguhnya, sama seperti yang dikatakan dalam nats ini. Surga dan orang-orang yang di dalamnya yang sebenarnya memiliki sukacita itu. Tapi sang iblis berusaha menghilangkan surga itu dalam diri manusia, sehingga manusia diselimuti banyak persoalan oleh karena kuasa iblis itu sendiri. Saudaraku yang kekasih, biar bagaimanapun dalam kondisi yang kita hadapi belakangan ini, khususnya gereja-gereja, untuk memperjuangkan iman kita sekaligus menyaksikan kuasa Tuhan, bahkan seruan Minggu Kantate, bagaimana kita menyanyikan nyanyian yang baru atas semua perbuatan Tuhan di dalam hidup kita ini, itu juga menekankan sebuah nilai. Bagaimana kita memperjuangkan itu sebagai hak kita yang diwariskan oleh Allah kepada kehidupan yang kekal. Walaupun banyak tantangan seperti yang dilaksanakan, seperti yang dilakukan, seperti yang sering diperbuat oleh sang iblis itu sendiri, karena dia yang merasa kehilangan sukacita yang di surga setelah peperangan yang terjadi antara Mikael. Sehingga tak kalah jauh pentingnya Bapak Ibu Saudara perbedaan bagaimana manusia menghendaki kebebasan, kemerdekaan di dalam haknya itu. Begitulah sebenarnya orang-orang percaya selalu merindukan kemerdekaan, kebebasan itu. Dan inilah sukacita kita yang sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, karena keselamatan dan kuasa atas pemerintahan Allah buat kita bersama itu telah dinyatakan sebagaimana dalam kitab Wahyu, walaupun masih merujuk kepada kekekalan hidup kita. Saudaraku yang kekasih, kita pasti tahu bagaimana Tuhan berada dalam sejarah kehidupan kita. Walaupun terkadang kehidupan kita diiringi dengan berbagai persoalan, dan dengan persoalan itu kita tidak mendapatkan satu kepastian bagaimana kita membuat satu konklusi, bagaimana kita mau menyimpulkan satu kesimpulan yang benar. Namun Alkitab atau firman Tuhan telah menyatakan bagaimana kita orang-orang percaya yang menuju kehidupan kekal. Di sana dikatakan, karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang ada di dalamnya. Tentunya ini merupakan harapan. Bagaimana kita berperjuangkan harapan kita untuk menghadapi tantangan, cobaan, bahkan kuasa iblis, termasuk di saat kita sekarang menghadapi wabah pandemi COVID-19 yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan di dalam sebuah pergumulan kita. Yesus telah lakukan semua itu di dalam kematiannya. Yesus telah memperjuangkan kemenangan bagi kita, sehingga kita juga ikut terpanggil bagaimana kita menjadi pewaris dalam kerajaan surga, walaupun masih dalam proses, di saat kita masih tinggal di dunia ini dan selalu berhadapan dengan kuasa iblis itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat banyak hal bagaimana sebenarnya iblis dalam
berbagai perbuatan perilaku selama manusia masih berada dalam dunia, dan tidak pernah jemu-jemu untuk melakukan sesuatu agar dari diri setiap orang percaya hilang makna surga itu sendiri. Kita bisa ikuti bagaimana masa Ayub, walaupun kita tahu Bapak Ibu Saudara atas izin Allah, namun setan menghancurkan atau iblis menghancurkan keluarganya, membunuh anak-anaknya, dan menempatkan Ayub dalam keputusasaan, bahkan duduk di tengah abu. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, kita juga melihat bagaimana Yosua dalam kitab Zakaria 3 ayat 1. Yosua salah satu imam besar berdiri di hadapan malaikat Tuhan, namun setan juga, iblis juga berdiri di sebelah kanannya mendakwa. Bahkan dalam Matius pasal 4, justru iblis juga berusaha menghancurkan anak Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri, dalam pencobaan yang sangat ganas dan sangat hebat, bahkan sulit untuk ditolak. Bahkan perumpamaan Yesus dalam Injil Matius 13 ayat 19 justru dikatakan si jahat merampas firman Allah yang ditabur dalam hati manusia. Itu merupakan serangkaian bagaimana iblis selalu berusaha mencabut surganya manusia, kebenaran firman Allah. Makanya disebut John Milton, Paradise Lost. Iblis tidak menyukai setiap orang percaya memiliki surga yang sesungguhnya. Namun kita bersyukur, dan inilah menjadi nyanyian keselamatan bagi kita, karena semua itu dimenangkan oleh Yesus Kristus melalui kebangkitannya. Di saat Yesus dalam proses kematian, tapi itu semua dimenangkan di dalam kebangkitannya. Proses penyaliban Yesus menjadi sebuah gambaran bila mana Yesus juga mengamanatkan setiap orang percaya akan arti dan makna darahnya itu sendiri. Kita masih ingat Bapak Ibu Saudara, bila mana Yesus mengatakan, inilah darahku, inilah tubuhku yang dipersembahkan untuk kamu. Dan disitulah kita mendapat harapan Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dimenangkan dan menjadi orang-orang yang merdeka dan mampu mewarisi nyanyian keselamatan dari Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada di antara kita yang masih mengingat satu catatan sejarah bagaimana perjuangan teman-teman kita atau saudara-saudara yang kekasih di daerah atau di negara Amerika Serikat, dari mereka-mereka yang disebut ras orang kulit hitam, yang memperjuangkan hal-hal sipil mereka, yang selama ini mungkin mereka menjadi orang-orang yang dibelakangkan, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang tidak berarti, tidak punya fungsi di tengah-tengah masyarakat Amerika itu sendiri. Catatan sejarah, di saat mereka memperjuangkan hak-hak mereka, walaupun mereka sebagai orang-orang kulit hitam, khususnya di tahun 1959, saya terngiang karena ini menjadi satu kredo orang-orang percaya juga dalam sebuah nyanyian yang mereka tuangkan di saat itu, turun ke tengah jalan untuk memperjuangkan bagaimana ras mereka, bagaimana kulit hitam yang mereka warisi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan di tengah-tengah bangsa dan negara mereka. Mereka arak-arakan dengan nyanyian yang begitu berharga. Bahkan ini menjadi nyanyian yang begitu populer juga buat kita orang Kristen. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome one day. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome one day. Tanpa terasa Bapak Ibu Saudara, ternyata perjuangan orang-orang kulit hitam di Amerika terjawab dalam 50 tahun belakangan. Mereka
diberikan kesempatan status mereka sama. Sehingga pada tahun 2008 kita tahu semua dengan terpilihnya Barack Obama menjadi presiden Amerika Serikat. Tentunya nyanyian kemenangan bagi mereka, walaupun kuasa-kuasa di dunia mencoba membentengi mereka dengan meminggirkan atau membuat satu diskriminasi buat mereka, tetapi karena mereka dalam satu kekuatan nyanyian pengharapan, nyanyian kemenangan, we shall overcome. Akhirnya seiring dengan perjalanan zaman, mereka mampu mendapat sukacita itu, surga itu menjadi milik mereka. Inilah Bapak Ibu Saudara yang difirmankan Tuhan dalam kitab Wahyu. Bila mana dalam kitab Wahyu pasal 12 ternyata gambaran yang dilihat oleh Yohanes, perjuangan orang-orang percaya walaupun selalu terhambat oleh kuasa iblis, dan bagaimana juga banyak tantangan-tantangan yang lain yang juga diperalat oleh iblis itu sendiri, termasuk masalah yang kita hadapi belakangan ini, masalah COVID-19. Semua itu bisa menutup mulut, hati, dan pikiran kita untuk menyanyikan kebesaran Tuhan. Tetapi firman Tuhan senantiasa mengingatkan kita, bagaimana kita senantiasa menyanyikan nyanyian yang baru, kantate, menyanyikan keselamatan yang dari Tuhan. Dan tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan, siapakah yang masih setia di antara kita? Siapakah yang masih setia dari orang-orang percaya untuk menyanyikan nyanyian kemenangan Tuhan? Tentu kita memberikan jawaban masing-masing, tapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan memberikan model bagaimana orang-orang percaya yang telah memenangkan semua perjuangan mereka, bahkan mereka-mereka yang disebut dengan mati martir, menjadi model bagi kita. Ada 3 yang mau ditekankan bagi kita dalam konteks yang kita hadapi sekarang, bahwa orang yang selalu mengimani kuasa darah anak domba Allah adalah orang-orang yang mampu dan selalu terpanggil untuk menyanyikan kemenangan itu sendiri. Jadi kalau kita masih percaya dan percaya tentang kuasa darah domba Allah yang merujuk kepada diri Yesus Kristus, ini menjadi satu kekuatan bagi kita untuk tetap menyanyikan nyanyian kemenangan, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Dan yang kedua, orang yang selalu setia bersaksi tentang anak domba Allah dalam setiap aktivitas hidupnya, bahwa kesaksian tidak, itu harus penting Bapak Ibu Saudara dipahami. Ternyata kesaksian tidak hanya dinampakkan dalam pemberitaan semata, tapi kesaksian itu juga dinampakkan dalam kepedulian sosial, rela berkorban. Dan seruan ini sangat tepat dalam kondisi kita sekarang. Di saat kita berhadapan dengan wabah pandemi COVID-19, banyak yang tertindas, banyak yang tertekan, ekonomi yang melemah. Ternyata untuk menyanyikan nyanyian baru yang tidak hanya dinampakkan dengan mulut atau seruan secara oral, tapi itu dinampakkan dalam perbuatan. Mari berbagi, agar kita senantiasa hidup bersukacita, sama seperti yang ditekankan dalam ayat 12. Bagaimana kita bersukacita menyanyikan nyanyian yang baru, karena kita mau membuka hati kita, saling mengisi, saling melengkapi, saling membenahi. Dan itulah surganya orang percaya menuju kekekalan yang digambarkan firman Tuhan pada nats ini. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, orang yang selalu berpengharapan pada kuasa darah anak domba Allah, serta berdiri teguh walaupun banyak cobaan atau penderitaan. Oleh karena itu jangan terlena, jangan terlampau banyak menghayal. Dalam kondisi yang kita hadapi sekarang, kita harus punya harapan. Itu semua telah dimenangkan oleh Yesus Kristus. Orang bijak berkata, badai pasti berlalu. Oleh karena itu mari bergantung kepada kuasa darah anak domba Allah, berdoa senantiasa di dalam
rumah kita, di dalam tempat masing-masing, dimanapun kita beraktivitas, bernyanyi di dalam keselamatan yang hanya dari Tuhan. Mangedehon haluau nasihat Tuhani. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami senantiasa hidup di dalam nyanyian syukur pujian dari Tuhan, walaupun kami selalu dihadang kuasa iblis agar kami senantiasa tidak mendapat sukacita. Namun kami berharap dan firman Tuhan telah memberikan kami satu harapan agar kami senantiasa hidup bersukacita dalam Tuhan, menyanyikan keselamatan dari Tuhan, menyanyikan nyanyian yang baru yang dari Tuhan melalui setiap aktivitas kami, kehidupan kami, bahkan menutup ruang kehidupan iblis di dalam mendakwah, menggoda, bahkan menghancurkan kehidupan kami. Mampukan kami Bapa melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mampu bersukacita hanya dalam Tuhan. Di saat kami juga menggumuli di tengah-tengah kehidupan kami akibat wabah pandemi COVID-19 yang kurang lebih 2 bulan sudah kami jalani, namun tidak mengurangi nyanyian keselamatan dari Tuhan, karena kami tetap merasakan Tuhan senantiasa masih berada dan Tuhan masih menyertai kami, dan inilah nyanyian syukur kami. Oleh karena itu Bapa di sorga, berkati semua jemaat-Mu, berkati semua orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, secara khusus gereja-Mu HKBP dalam ruang lingkup distrik 28 Deboskap. Biarlah kami semuanya bersukacita hanya di dalam Tuhan, sehingga kami bisa menjalani, menapaki kehidupan kami penuh sukacita dan nyanyian baru yang dari Tuhan. Berikan kami keteguhan, berikan kami kemampuan untuk menghadapi semua persoalan kehidupan kami, sehingga kami senantiasa bersukacita dan berpengharapan bahwa segala sesuatu akan berakhir. Dan kami berharap Bapak baru di dalam memulai segala aktivitas kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati semua para pelayan di tengah-tengah gereja-Mu, khususnya di distrik 28 Deboskap, atas pimpinan Amang Preses beserta dengan bapak-bapak kepala bidang dan pelayan-pelayan di distrik, bahkan di semua resort dan gereja masing-masing, para penatua, bahkan jemaat dari anak kecil sampai lansia. Biarlah berkat Tuhan senantiasa melimpah atas kami, sehingga kami dapat bersukacita memenangkan semua perjuangan kami, dan kami bernyanyi bersama menyanyikan kemenangan yang dari Tuhan. Sucikan kami Bapa dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita sambut firman Tuhan dan kita bernyanyi dari buku Ende HKBP nomor 587 ayat 1, dan sambil kita mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas Madita Saluna, Sudi, Ruas Niuria di HKIP, Distrik 20 Debos Kapon. Saya Tuhatama nama jagai hita saluna. Shalom, Horas.